Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Ahmad Maulana. Saya merupakan mahasiswa ilmu sejarah Universitas Airlangga. Pada kali ini, saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah Sejarah Indonesia abad ke-17 sampai abad ke-18 tentang materi pelayaran, perdagangan, dan munculnya kota pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Yuk kita simak video dan materi yang akan saya bawakan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama, kemaritiman, pelayaran, dan perdagangan di Nusantara. Lalu, yang kedua, geostrategis pantai utara Jawa dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Kemudian, yang ketiga, dinamika jalur pelayaran dan perdagangan pantai utara Jawa. Dan yang keempat, Pelabuhan Bima sebagai kawasan yang strategis dalam jalur perdagangan maritim pada abad ke-17. Pertama, mengenai kemaritiman, pelayaran, dan perdagangan di Nusantara. Nusantara memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur perdagangan antar dua negara, yakni India dan Cina. Dengan posisi geografis yang sangat strategis, Nusantara memanfaatkan hal tersebut dengan melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan ini. Hubungan dagang yang lebih dahulu berkembang adalah antara India dan Indonesia, kemudian menyusul antara Cina dan Indonesia. Sistem angin di Kepulauan Nusantara memberikan pengembangan jalur pelayaran barat dan timur secara teratur. Maka dengan ini memunculkan kota-kota pelabuhan dan kerajaan yang berbasis maritim, seperti halnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Kota Makassar, Buton, dan Ternate. Kemudian pada abad ke-5 Masehi, kapal dagang dari Cina berlayar menuju Nusantara, kemudian melanjutkan perjalanan ke India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke barat. Komoditas perdagangan yang diperdagangkan pada waktu itu adalah lada, cengkeh, pala, cendana, beras, kain, dan sebagainya. Karena pada waktu itu Nusantara merupakan salah satu negeri di Asia Tenggara yang berpenghasilan terbesar. Kemudian kapur barus di Sumatera serta kemenyan yang banyak ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi yang sangat disukai oleh masyarakat India dan Cina untuk kepentingan upacara keagamaan. Sedangkan komoditas dagang dari Cina yang sangat populer untuk masyarakat Nusantara yakni piring, mangkok, cangkir, jambangan, dan sebagainya. Sedangkan dari India memperdagangkan kain mori yang berkualitas bagus. Maka hal ini mendorong proses perdagangan yang cukup ramai di jalur maritim antara India dengan Cina di Kepulauan Nusantara. Kedua, yakni geostrategis pantai utara Jawa dalam jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Pantai utara Jawa memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan rempah internasional, sehingga muncul dan berkembang kota pelabuhan. Beberapa pelabuhan kecil dapat ditemukan di kawasan ini seperti Cirebon, Tegal, dan Pekalongan. Menuju ke sebelah timur, ada Pelabuhan Semarang yang merupakan pelabuhan terbesar di Jawa Tengah. Yang terletak antara Tegal dan Semarang terdapat pelabuhan kecil yakni Pekalongan. Kemudian dari Semarang ke Surabaya dengan jarak sekitar 350 km dapat ditemukan beberapa pelabuhan kecil kuno seperti Jepara, Juwana, Rembang, dan Tuban. Kondisi laut relatif tenang dengan sistem angin yang kondusif serta kondisi pantai yang landai dekat dengan muara sungai. Maka hal ini mendorong munculnya berbagai pelabuhan kuno di sepanjang pantura Jawa. Kawasan hinterland yang produktif dalam perdagangan mendorong kawasan pantai utara sebagai kunci
perdagangan penting di Nusantara. Daerah hinterland yang mengelilingi Cirebon merupakan salah satu wilayah yang subur dan kaya dengan bahan mineral. Kawasan ini pula menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, berbagai macam daging, dan hasil laut seperti terasi dan udang. Selain itu, pelabuhan ini terletak di tengah-tengah jalur pelayaran sepanjang pantai utara Jawa, sehingga memiliki arti strategis sebagai tempat untuk beberhentian kapal guna mengambil berbagai persediaan bekal perjalanan dan barang dagangan. Munculnya dan berkembangnya kekuatan politik di Jawa terkait erat dengan peran pantai utara dalam jalur perdagangan rempah dunia. Sejalan dengan dinamisnya perkembangan politik dengan adanya ekspansi VOC di Jawa, maka pada tahun 1681, Mataram yang merasa sebagai pemilik Cirebon menyerahkan kerajaan ini kepada VOC. Pada masa VOC, perdagangan pribumi mendapatkan pengawasan yang ketat. Dalam suatu perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1681, disebutkan bahwa kumpeni mendapatkan hak monopoli impor pakaian, kapas, opium, dan monopoli ekspor untuk komoditi lada, kayu, gula, dan beras. Kemudian tanaman lada yang diusahakan di wilayah Cirebon diatur oleh kumpeni dan kumpeni pula yang menetapkan harganya. Maka kekuatan politik yang terjadi di pantai utara Jawa mempengaruhi dalam jalur laju perdagangan rempah dunia. Ketiga, dinamika perdagangan pantai utara Jawa. Kawasan pantai utara Jawa memegang peranan penting dalam jalur perdagangan rempah ketika memasuki masa modern. Perkembangan perdagangan Pantura dengan kawasan lain di Nusantara seiring dengan perkembangan perdagangan di antara pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa itu sendiri. Perdagangan lokal di antara pelabuhan di pantai utara Jawa terjadi karena didorong dua hal pokok. Yang pertama, dalam derajat tertentu adanya spesialisasi produk. Faktor yang kedua, dengan fungsi beberapa pelabuhan khususnya Sunda Kelapa sebagai major port yang berfungsi sebagai collecting port dan sekaligus sebagai distribution point untuk komoditi-komoditi impor dan ekspor setelah hancurnya Demak dan melemahnya posisi Cirebon. Melihat kesempatan itu dan dilirik oleh orang-orang barat mulai berdatangan dan mendominasi di kawasan pantai utara Jawa. Maka hal ini menyebabkan para pedagang dan pelaut pribumi cenderung tergeser oleh kedatangan kapal-kapal Eropa di kawasan ini. Yang keempat, Pelabuhan Bima sebagai kawasan strategis dalam jalur perdagangan maritim abad 17. Keberadaan Pelabuhan Bima dilatar belakangi oleh letak geografis yang menunjang pada posisi strategis pada jalur pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Dengan kondisi pantai Bima, sehingga memungkinkan penduduknya turun ke laut dan lebih bergairah untuk mencari hubungan keluar melalui laut yang tentu hubungan ini memerlukan suatu pelabuhan. Perdagangan di Pelabuhan Bima tidak terlepas dari adanya angin muson yang bermanfaat bagi aktivitas pelabuhan yang ramai dikunjungi. Sebagai pusat perniagaan di jalur selatan dari Malaka menuju Maluku. Komoditas utama yang dihasilkan seperti beras, kayu, sapan, kuda maupun budak sebagai hasil utama pada saat itu mampu menggait para pedagang-pedagang dari daerah lain untuk datang melakukan perniagaan. Maka dengan ini, melihat makin meningkatnya aktivitas perdagangan di Pelabuhan Bima, telah mendorong VOC untuk melakukan upaya monopoli perdagangan di Pelabuhan Bima.